Marwah Daud Ibrahim diperiksa penyidik Polda Jatim selama 8 jam. Dahlan Iskan akhirnya penuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Ren Yusra dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Pagi Jawa Timur. Semua informasi penting dan terkini telah kami siapkan untuk mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya untuk Anda. Setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Marwah Daud Ibrahim akhirnya keluar dari ruang penyidikan didampingi kuasa hukumnya. Marwah diperiksa seputar kegiatan padepokan, struktur organisasi, dan fungsi organisasi. Tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, Marwah Daud yang diperiksa sebagai ketua yayasan akhirnya meninggalkan ruang penyidikan di Treskrimum Polda Jatim, didampingi kuasa hukumnya. Marwah Daud Ibrahim diperiksa seputar kegiatan di Padepokan tentang struktur organisasi serta fungsi organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Marwah Daud Ibrahim juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi, namun menjabat sebagai ketua Yayasan Kesultanan Keraton Sri Raja Prabu Rajasa Nagara, sebuah gelar kesultanan yang diterima oleh taat pribadi dengan Padepokan sebagai singgasananya. Marwah Daud juga menjelaskan kepada penyidik bahwa mahar yang ditarik dari para pengikut taat pribadi merupakan uang pendaftaran yang nantinya didistribusikan untuk kemaslahatan umat. Sementara itu terkait ada 2 mantan pengikut taat yang terbunuh di Padepokan, Marwah menyesalkan kejadian tersebut dan membantah jika taat pribadi terlibat di dalamnya. Kita niatkan juga menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, dan supaya kita mendapatkan kebenaran, keadilan ya, negara Pancasila. Sama seperti pengikut lainnya, Marwah Daud juga menyetorkan mahar ke Padepokan, meski nilai maharnya tak besar. Marwah mengaku menyerahkan mahar sebagai uang pendaftaran dengan nilai yang tak cukup besar jika dibandingkan dengan pengikut lainnya. Dari Surabaya, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Sementara itu ratusan pengikut Dimas Kanjeng menolak keras fatwa MUI Jatim karena menyatakan Padepokan Dimas Kanjeng telah mengajarkan aliran sesat di Probolinggo. Sebab selama ini dari pihak pengikut merasa tak pernah diajak berdialog guna membahas serta meluruskan isu ajaran sesat tersebut. Pasca MUI Jatim mengeluarkan fatwa sesat 12 Oktober 2016, pihak pengikut Dimas Kanjeng menolak keras fatwa MUI tersebut di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Sebab selama ini dari pihak pengikut tidak pernah diajak berdialog atau bermusyawarah guna membahas dan meluruskan isu aliran sesat di Padepokan Dimas Kanjeng. Bahkan fatwa MUI sesat itu dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena para pengikut menjalankan aktivitas ibadah berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau masalah fatwa MUI, satu mereka cross check ke sini, kan udah berkali-kali tuh saya sampaikan di sini bukan orang Muslim aja. Kemudian saya khawatir juga yang buat panduan dia ini buku-buku yang kami sendiri juga tidak ngerti yang dibuat yang mana. Jangan-jangan mereka nulis sendiri ngasih tahu seolah-olah ini dari Padepokan padahal bukan. Khawatir saya kayak gitu. Sementara itu, pihak MUI Kabupaten Probolinggo telah mendapatkan laporan dari mantan pengikut yang disinyalir menyimpang, yaitu membaca kata ho setelah surat Al-Fatihah rakaat pertama saat melaksanakan sholat sunnah Riyadul Kubri. Namun sampai saat ini, pihak MUI Pusat belum secara resmi mengeluarkan fatwa ajaran sesat Padepokan Dimas Kanjeng tersebut. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ribuan massa dari berbagai elemen ormas Islam mendatangi Mapolda Jatim untuk melakukan unjuk rasa menuntut agar Gubernur Jakarta Ahok diproses secara hukum. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Tak puas dengan mendengarnya laporan yang dilakukan oleh beberapa elemen ormas Islam atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya, membuat ribuan umat Islam dari berbagai elemen di Surabaya kembali berunjuk rasa di depan Mapolda Jatim. Masa menuntut agar Ahok diproses secara hukum atas pernyataannya yang menyakiti umat Islam dan dianggap melecehkan Al-Quran. Masa juga meminta polisi tidak tebang pilih untuk menjaga kondisivitas keamanan di tanah air.
Gara-gara jalan rusak yang mengakibatkan sejumlah rekannya kecelakaan hingga meninggal membuat puluhan buruh Gresik mendatangi kantor dinas PU Gresik. Masa mengancam akan memblokade pintu dinas PU dan melarang seluruh karyawannya keluar jika tuntutan mereka tak segera dipenuhi. Seorang pria di Jombang ditemukan terkapar di lantai rumahnya ketika tengah memperbaiki kipas angin. Diduga kuat, pria tersebut tewas tersengat listrik. Istri korban menangis histeris saat jasad suaminya dievakuasi petugas untuk dilakukan autopsi. Tujuh 70 tahun lahan diserobot pengusaha, puluhan warga di Banyuwangi melakukan demo Senin siang. Warga melapor ke DPRD setempat mendesak untuk memperjuangkan hak tanah yang dikuasai TNI dan disewakan kepada pengusaha dalam bentuk tambak seluas 56 hektar tersebut bisa kembali ke pemilik atau ahli waris. Adu mulut terjadi antara perwakilan warga dengan anggota dewan yang memimpin jalannya dengar pendapat. Serapan gabah bulog sub di Fred 2 Surabaya Selatan turun di Mojokerto. Turun hingga 10% sebagai dampak cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Selain masih memasuki musim tanam padi, turunnya serapan gabah dari para petani ini juga disebabkan minimnya alat pengeringan padi di kalangan petani. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf membuka kegiatan perkemahan tingkat nasional Pertinas Saka Bakti Usada yang digelar di bumi perkemahan Serut Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan Pertinas yang digelar selama sepekan tersebut, diharapkan mampu mencetak para kader kesehatan yang siap diterjunkan di masyarakat. Akibat anomali cuaca buruk yang terjadi pada akhir-akhir ini dampaknya pada harga sayur mayur dan sembako yang mulai merangkak naik. Seperti cabai di pasaran saat ini yang mengalami kenaikan 2 kali lipat dari harga normal. Selain itu, kenaikan harga cabai juga diikuti komoditi lain seperti telur dan daging. Tim TV One mengabarkan. Setelah jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi Dahlan Iskan akhirnya penuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tetaplah bersama kami. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa OC Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak, telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Enggak. Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mon. Kenapa namanya Simon jadi temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat, TV One memang beda. Dahlan Iskan akhirnya memenuhi panggilan penyidik tindak pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset berupa tanah dan bangunan PT Pancawira Usaha milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dahlan Iskan datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sekitar pukul 10.18. Dahlan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset berupa tanah dan bangunan PT Pancawira Usaha milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2000 hingga 2010. Saat itu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pancawira Usaha.
Saat ditanya awak media mengenai kedatangannya, Dahlan hanya sibukkan senyum dan tidak banyak memberikan komentar kepada wartawan. Ngomong dikit Pak Dahlan. Belum selesai. Pak besok kesini lagi Pak. Pak sehat tak Pak? Pak Dahlan sehat Pak? Pak masih sehat ya Pak? Pak Dahlan sehat Pak? Sehat. Status Dahlan Iskan datang ke Kejati, Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi terjadinya penjualan 33 aset tanah dan bangunan PT Pancawira Usaha di Kediri dan Tulung Agung. Mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY tersebut saat itu merupakan direktur yang mengetahui penjualan aset milik PT Pancawira Usaha. Selain Dahlan Iskan, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga menghadirkan Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD Kota Surabaya yang sudah berstatus tersangka dan saat ini sudah ditahan di Kejati, Jatim. Di Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Setelah berhasil kabur, akhirnya polisi berhasil menangkap Arjasa, pria yang membantai istrinya sendiri di area ladang cabai Desa Mengkah, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi. Polisi juga mengamankan sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi istrinya. Pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian setelah adanya laporan warga saat itu melihat gelagat pria 50 tahun asal Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorjo yang mencurigakan dan meminta minum kepada warga desa tetangga yang jaraknya sekitar 4 km dari rumah pelaku. Setelah dihampiri, pelaku nampak ketakutan dan minta perlindungan lantaran mengaku takut dengan keluarganya usai membantai istrinya sendiri pada Sabtu sore. Dari situlah akhirnya warga melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dari pengakuan pria 50 tahun itu, tersangka tega menghabisi nyawa Siti Supiati, wanita yang sudah dinikahinya sejak 30 tahun silam lantaran dituduh selingkuh. Pulang jam 10 dari rumah ya, dari sawah, istri saya tuh pakai teleponan di bawahnya pohon kedungdung gitu, di kandang sapi. Ditegur dengan saya, Pak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan celurit yang digunakan untuk menghabisi istri yang sempat dibuang pelaku di pinggir jalan. Dari Banyuwangi, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Sementara itu tersinggung dengan ucapan salah satu temannya saat pesta miras, seorang pemuda di Trenggalek nekat menghajar temannya sendiri hingga babak belur. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Yongki alias Cingu, warga Kelurahan Tamanan Trenggalek, kini harus berurusan dengan Satreskrim Polres tempat setelah menghajar temannya sendiri yang bernama Agus, warga desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Trenggalek hingga babak belur. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat mereka menggelar pesta miras bersama. Kini tersangka harus mendekam di rumah tahanan Polres Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kantor Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar dibobol kawanan maling. Pencuri masuk dengan cara menjongkel jendela dan tralis ruang bagian belakang dan berhasil menggasak uang tunai serta 2 unit laptop yang berisi data-data penting. Selain pelayanan terganggu akibat kejadian tersebut, pihak kelurahan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kini kasus pembobolan kantor kelurahan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Blitar. Menanggapi pengaduan warga, Komisi C DPRD Jombang melakukan sidak ke pabrik triplek PT SUB, sebab warga merasa dirugikan dengan limbah debu, suara, dan getaran. Saat sidak, Dewan menemukan penyalahgunaan izin, yaitu izin pembuatan gudang dan lapangan olahraga yang realisasinya untuk tempat produksi. Sejumlah tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendatangi kantor Balai Kota Madiun. Kedatangan mereka yang dikawal ketat personil Brimopolda Jatim guna kembali memeriksa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. KPK juga memeriksa rumah dinas dan rumah pribadi Wali Kota dengan membawa sejumlah berkas penting. Jajaran Satreskrim Polres Magetan berhasil menangkap residivis pembobol ATM antar kota sewilayah Jawa Timur. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah menjalani aksinya di seluruh TKP. Modusnya, mereka memasukkan lidi atau korek api ke mesin ATM sebelum akhirnya mengambil ATM milik nasabah yang tertelan dan menguras uang yang ada di dalamnya. Tim TV One mengabarkan. Setelah jeda berikut ini, kami akan hadir dengan informasi atraksi tangkas anjing-anjing polisi. Tetaplah bersama kami. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. 17 Agustus. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Untuk menyatakan berhenti. Bangsa yang besar
adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Ridioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Sheikh Munir Al-Munir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Lama dan peristiwa di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One memang beda. Diduga korsleting listrik, sebuah mobil pick-up bermuatan tabung gas terbakar di Tulung Agung. Beruntung pengemudi minibus tersebut selamat keluar dari mobil ketika api sempat membesar. Kobaran api terus membakar sebuah mobil bak terbuka ini. Kobaran ini terjadi di Jalan Raya Desa Paungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, saat mobil naas yang tengah mengangkut tabung gas dan sembako tiba-tiba terbakar. Warga dan petugas sempat panik karena lokasi kebakaran tepat berada di depan pabrik gula Mojopanggung. Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tulung Agung menerjunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api yang telah membakar seluruh badan mobil. Sebelum terbakar, mobil sempat mengeluarkan percikan api dari mesin yang berada di bawah kursi depan, lalu api merembet ke sejumlah badan mobil. Api terus membesar dan menyambar tabung gas yang berada di bagian belakang mobil hingga terdengar ledakan. Beruntung pengemudi minibus naas tersebut selamat keluar dari mobil ketika api mulai membesar. Dari bawah jok itu sudah ada api nyala. Lalu saya lari. Saya takut. Pak, tadi muat apa ini, Pak? Baru belanja di toko bangunan ini, kanan jalan ini toko apa ini. Akibat kejadian ini, kerugian material korban ditaksir mencapai lebih dari puluhan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Ari Sutikno, TV One mengabarkan. Peringati Hari Jadi Kota Batu ke-15, ribuan warga gelar rebutan tumpeng yang disediakan 29 desa yang ada di Kota Batu. Sementara di Gresik, ratusan warga nekat berdesak-desakan berebut mendapatkan aneka buah-buahan sesajen sedekah bumi. Inihan puluhan tumpeng dari masing-masing desa di Kota Batu sebelum jadi rebutan oleh warga. Puluhan tumpeng ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batu ke-15. Tumpeng diarah di Balai Kota Batu dengan diiringi terbangan oleh warga dan forum pimpinan daerah Kota Batu. Setiba di alun-alun, tumpeng ini didoakan oleh sesepuh Kota Batu. Usai didoakan, warga tak sabar untuk berebut tumpeng. Rebutan tumpeng tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak kecil ikut berebut tumpeng yang disediakan pemerintah Kota Batu di hari jadinya ke-15. Terlihat ribuan warga rela berdesak-desakan untuk berebut tumpeng dari desa dan kelurahan di Kota Batu. Inilah suasana kericuan saat ratusan warga Dusun Karang Pohulaan, Kecamatan Menganti, menggelar tradisi ruatan desa sebagai wujud syukur agar warga terhindar dari bencana.
Puluhan anak-anak yang merangsek ke arah sesajen tumpeng buah raksasa terlibat aksi saling dorong dengan warga lainnya yang ingin mendapatkan sesajen yang diyakini membawa berkah untuk kehidupan mereka. Tokoh masyarakat Dusun Karang Paulaan menyatakan tradisi berebut tumpeng raksasa dari buah-buahan ini merupakan warisan nenek moyang mereka sebagai simbol berebut rezeki. Selain berebut tumpeng, warga juga dihibur pertunjukan tari reog sambil menikmati aneka olahan makanan hasil panen di lahan pertanian mereka. Dari Batu dan Gresik, Edi Cahyono, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Untuk menekan tingginya aksi kriminalitas, polisi gelar atraksi komunitas anjing keamanan di Probolinggo. Uniknya berbagai aksi pengintaian, pencegahan penyergapan sasaran pelaku kejahatan dilakukan sejumlah anjing-anjing terlatih tersebut. Beginilah aksi simulasi sejumlah anjing terlatih dari unit K9 Satuan Sabara Polres Probolinggo Kota dan Satuan K9 Polda Jawa Timur dalam melakukan pengintaian dan pencarian narkoba yang disimpan seorang pengedar di tempat tersembunyi. Dengan tangkas, anjing pelatih ini dapat mencium keberadaan narkoba dan menunjukkannya ke petugas polisi. Tak hanya itu, beberapa anjing lainnya melakukan aksi penyergapan pelaku kejahatan yang sempat kabur dari kejaran polisi. Bahkan anjing K9 dapat mendeteksi keberadaan pelaku dengan mencium barang bukti yang tertinggal di TKP. Tak berselang lama, pelaku kejahatan tersebut disergap tanpa perlawanan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari latihan bersama unit K9 Satuan Sabara Polres Probolinggo Kota yang merangkul komunitas pecinta anjing Kota Probolinggo dan mendatangkan pelatih dari Satuan K9 Polda Jawa Timur. Jadi alangkah baiknya kita sebagai Polri memberikan media, memfasilitasi para pecinta anjing untuk kita nanti memberikan suatu wadah kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, karena setiap pecinta anjing itu memiliki anjing yang memiliki juga spesialisasi masing-masing. Aksi ini guna meningkatkan kemampuan anjing terlatih polisi dalam melakukan pengintaian, pencegahan, dan penyergapan baik pelaku kejahatan, barang bukti narkoba, dan deteksi bahan peledak. Dari Probolinggo, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Randy Yudhistira pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi